Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa maksud dari istilah instansiasi pada PBU, apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak, apa maksud dari metode yang bersifat abstrak, apa ciri-ciri dari kelas turunan, dan apa maksud dari method override. Yang pertama, apa maksud dari istilah instansiasi pada PBU? Jadi, instansiasi itu adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya, istilah ini digunakan untuk objek-objek yang menginisiasi dari sebuah kelas. Sedangkan, kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang dibuatnya. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Ciri-ciri penulisan instansiasi new. Instansiasi membutuhkan operator new untuk menuliskan memori sesuai dengan isi kelas. Berbeda dengan variabel primitif yang menyimpan data pada variabelnya. Variabel objek menunjuk alamat baru yang dibuat, membutuhkan konstruktor untuk membantu membentuk atau menginisialisasi objek yang bersangkutan. Kedua, ciri-ciri kelas yang bersifat abstrak. Abstrak kelas dikatakan abstrak karena kelas tersebut tidak diimplementasikan secara langsung di kelas tersebut, melainkan diimplementasikan di kelas lain yang merupakan kelas anak dari abstrak kelas itu. Itulah sebabnya dinamakan abstrak kelas. Ciri-ciri kelas abstrak tidak dapat membuat objek, karena tidak semua kelas membuat objek. Kita membuat abstrak untuk membuat gambaran umum. Terdapat metode abstrak. Contoh kelas abstrak, ini ada input coding dan output yang telah saya buat. Oke, berikutnya. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama, metode, dan parameternya. Abstrak method berfungsi untuk membuat kerangka bagi seluruh kelas di bawahnya. Apa ciri-ciri dari kelas turunan? Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur code reverse untuk menghindari duplikasi kode program. Membuat sebuah struktur atau kelas dalam kode program, kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau higher class. Keuntungan inheritance, subclass menyediakan state behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang shortcode dari superclass yang telah ada. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik, yang disebut abstract class, untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Istilah inheritance extend keyword ini harus ditambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Subclass ada kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass.
Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Method overriding, pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Contoh seperti ini. Oke, berikutnya. Apa maksud dari method override? Overriding adalah menulis kembali metode yang sama mulai dari nama metode dan isi, dan mengimplementasi kembali di subclass-nya. Overriding menyatakan keadaan di mana metode pada subclass menolak metode pada superclass-nya. Ciri dari overriding adalah nama metode, daftar parameter, dan return type yang harus sama. Overriding digunakan oleh kelas turunan yang berusaha memodifikasi tingkat laku yang diwarisi dari kelas induk. Tujuannya adalah supaya kelas turunan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di kelas turunan. Keuntungan overriding ini dapat menambahkan sifat atau atribut pada kelas induknya. Contohnya seperti ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.